Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kembali kita masuk dalam ibadah keluarga. Kita merenungkan bagian firman Tuhan yang mendasari gerak langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh kami mengerti dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini yang mendasari renungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa yang mengatakan lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Apa makna dari peribahasa ini? Peribahasa ini mau mengatakan bahwa setiap daerah atau setiap lokasi punya adat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau kita datang ke sebuah tempat dan punya tradisi yang berbeda, kita tidak dapat mengatakan bahwa salah tradisi ini. Harusnya kayak saya dong. Karena setiap budaya punya cara yang berbeda-beda. Saya kasih beberapa contoh. Di Cina misalnya, kalau kita makan,
ikan bakar atau ikan panggang atau ikan goreng yang utuh, habis satu sisi kita tidak boleh membaliknya. Ya, itu tradisi Cina. Jadi bagaimana caranya? Tulangnya yang diangkat, baru kita makan daging yang di bawahnya. Sebab menurut orang Cina, kalau kita membalik ikan itu sama dengan membalik perahu. Kita akan ketimpa sial. Ah, itu orang Cina, kita enggak. Kita mah balik aja. Boleh kalau engkau tidak berada di dalam tradisi itu. Tapi kalau engkau berhadapan dengan orang-orang Chinese, maka engkau harus melakukannya. Kemudian di Jepang, kita ini diajar dalam budaya Indonesia kalau makan tidak boleh bunyi mulutnya, ya, mengunyah dengan mulut tertutup. Tapi di Jepang, kalau kita tidak membunyikan mulut, maka orang yang menyajikan makanan atau tuan rumah merasa bahwa makanannya tidak enak. Jadi dengan membunyikan mulut ketika makan, ini menjadi bentuk penghargaan terhadap tuan rumah. Dengan kata lain kita mau bilang begini, makanannya enak sekali. Ya, nah itu perbedaannya. Di Maluku lain lagi. Kalau kita datang ke rumah seseorang dan orang di rumah itu sedang makan, kita tidak boleh bilang gini, oh lagi makan, ya udah nanti aja saya kembali. Gak boleh. Kita harus masuk dulu, ya, mengambil nasi, boleh 1 sendok makan atau ya pakai piring ya, atau sejumput nasi, kita makan dulu dan kita katakan silakan teruskan makanannya, saya nanti kembali, silakan lanjutkan makanannya. Jadi tidak boleh meninggalkan rumah orang yang kita datangi sedang makan tanpa kita mencicipi makanannya. Itu dikatakan tidak sopan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, ini yang dihadapi oleh Paulus di Korintus. Jadi, kita tahu bersama bahwa kota Korintus ini adalah kota yang multikultural, multicultural. Di situ ada beragam bangsa dengan latar belakang budayanya, ada kebiasaan yang berbeda-beda, ada tata cara yang berbeda-beda. Belum lagi agama-agama yang ada di dunia, hampir semua ada di situ. Karena ini kota metropolitan. Korintus itu berada di tepi pantai, ya, di teluk, dan menjadi penyambung dari beberapa daerah atau beberapa benua pada saat itu. Sehingga itu hal yang sangat umum. Salah satu yang terbesar pada saat itu adalah kuil Yunani Romawi atau kuil Yunani lah katakan. Di dalam kuil Yunani ini biasanya orang membawa korban persembahan berupa daging hewan, ya, dibawa untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, pada saat mereka membawa daging, bayangkan itu penganutnya cukup banyak. Sehingga bukan hanya 1 orang yang bawa, tapi bisa ratusan orang per hari datang ke kuil bawa daging persembahan. Nah, daging itu setelah dipersembahkan, dibacakan, kemudian didoakan, diuapkan, dan lain sebagainya. Ada dalam tanda kutip ya pendeta Yunaninya di situ yang memimpin ibadah. Biasanya daging itu terus dibawa ke ruangan yang namanya ruang makan. Ruang makan ini adalah sebuah ruangan dengan 4 tembok, jadi seperti kamar. Tapi di tengah-tengahnya itu ada sebuah kotak penyimpanan. Dan di sekitarnya itu orang dapat duduk. Meja dengan kotak penyimpanan, di sekitarnya orang bisa duduk. Kadangkala di atasnya ditaruh semacam tungku bakaran, supaya siapa yang mau makan di situ bisa mengambil daging kemudian makan. Daging bekas korban. Mungkin suasananya seperti di Hanamasa begitu, ya Bapak Ibu, di mana dalam 1 meja orang bisa duduk kemudian menikmati daging bakar dikelilingi seperti itu. Nah, itu yang ada di kuil-kuil Yunani pada saat itu. Lalu selain itu biasanya orang bukan hanya simpan di situ karena dagingnya banyak, mereka bawa ke pasar untuk jual. Dan harga daging kurban itu biasanya lebih murah daripada daging-daging yang bukan kurban. Tetapi kalau kita baca sejarahnya, di Korintus itu hampir tidak ada daging yang tidak dikorbankan. Jadi para penjual daging sebelum mereka jual, mereka bawa dulu ke kuil untuk didoakan, sesudah itu mereka jual. Ya, dan tradisi ini berjalan terus. Pertanyaan orang Kristen pada saat itu,
di tengah tradisi seperti ini, bolehkah orang percaya hadir ketika ritual memberikan persembahan itu ada, dan kemudian pindah ke kamar ya dalam kuil itu untuk makan bersama dengan orang-orang yang menyembah ya dewa-dewa Yunani itu? Ini berlaku, atau pertanyaan ini datang dari orang-orang Yunani yang sudah menjadi Kristen. Kan tidak semua, tidak dalam satu keluarga belum tentu semua menjadi Kristen. Misalnya saya jadi Kristen bersama dengan adik saya. Papa mama, saudara-saudara saya yang lain, opa oma mau punya acara, bawa persembahan ke kuil tersebut dan mereka makan di ruangan sebelah. Saya ikut di situ. Saya sudah tidak percaya pada hal-hal itu, tapi saya bagian dari keluarga. Lalu saya hadir di situ. Boleh nggak ikut makan daging tersebut? Itu pertanyaan oleh orang Kristen. Yang berikut, bolehkah orang percaya atau orang orang percaya atau orang Kristen membeli daging yang dijual di pasar yang sudah dikorbankan kepada dewa-dewa? Pertanyaan yang berikut, bolehkah orang percaya makan di rumah orang yang menyembah berhala? Jadi kita datang ke rumah orang yang menyembah dewa-dewa Yunani tersebut. Pada saat kita sedang ngobrol, lalu ajak makan. Yuk makan yuk, makanan sudah tersedia. Apalagi kalau makanannya banyakkan daging. Boleh nggak saya ikut makan di situ? Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus berbicara tentang hal ini dalam perikop kita. Bahwa tradisi itu memang berbeda-beda. Mereka percaya bahwa daging yang mereka persembahkan itu diterima oleh dewa. Dan ketika mereka makan, dewa itu akan menyertai mereka. Ketika mereka jual, dewa itu akan menyertai mereka sehingga jualan mereka laku. Kalau itu toko daging ya, atau tempat penjualan daging. Mereka percaya akan hal itu. Paulus bilang begini, kalian kan tahu bahwa tidak ada dewa-dewa di muka bumi ini. Kita hanya percaya pada satu Allah. Semua orang Kristen tahu tentang hal ini. Nah, ketika engkau percaya pada Allah dan yakin bahwa hanya Allah yang hidup, yang memberkati, yang menyertai, ya, yang patut untuk disembah, kau meyakini sekali hal itu. Maka ketika engkau makan dengan orang-orang yang percaya tentang daging-daging itu diterima oleh dewa, ya gak masalah dong. Kan buat kau, buat dirimu, itu bukan sesuatu yang akan merusak imanmu. Apa yang kau makan dengan mereka tidak akan mengganggu kepercayaanmu sama sekali. Paulus katakan tadi dalam firman Tuhan, ya, kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, jadi tidak ada ruginya, tapi juga tidak ada untungnya. Biasa aja. Kalau kau ada di situ mau makan, silakan. Karena kita sudah punya pengetahuan tentang siapa Allah kita. Hati-hati, pengetahuan itu seringkali merusak. Maksudnya Paulus bagaimana? Karena kau tahu bahwa nggak ada dewa lain selain Allah, lalu kau katakan pada orang-orang itu, maaf ya, saya nggak mau makan di rumah ini. Karena mohon maaf, kalian daging-daging itu kan dipersembahkan pada dewa-dewa, saya nggak mau menyentuh daging itu. Kau merusak relasimu dengan orang lain. Tetapi itu yang Paulus katakan, kasih jauh lebih besar. Kalau itu untuk kepentingan kasih, ya, kalau itu untuk kepentingan kasih, maka kau tidak apa-apa makan dengan mereka. Ya, Paulus katakan itu. Tetapi ini kalimat-kalimat terakhir Paulus di dalam perikop ini punya makna yang sangat dalam. Paulus bilang begini, persoalannya, ketika engkau duduk makan, maka orang-orang yang baru mulai belajar percaya pada Yesus melihat bahwa orang Kristen juga boleh makan. Lalu mereka ikut makan karena dirimu, maka kau tidak menjadi berkat dalam situasi itu. Nanti mereka pikir boleh aja, buat orang Kristen apapun boleh.
Ya, Bapak Ibu Saudara bisa tangkap hal ini? Makan tidak masalah terkait dengan imanmu. Makanan itu tidak mengubah imanmu kepada Allah. Tetapi kalau karena engkau makan, orang lain tersandung, orang lain jadi merasa bahwa oh berarti boleh nih, ya, maka itu akan merusak pertumbuhan iman mereka. Kenapa? Mereka baru belajar. Kau kan sudah lama kenal Tuhan. Mereka baru mulai belajar kenal Tuhan, baru mulai belajar konsep teologi. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita harus hati-hati dalam hal tersebut. Ya, saya harap Bapak Ibu dan Saudara tangkap apa yang saya katakan ini. Pelajaran apa yang kita ambil dari berita firman Tuhan ini? Pertama, ketika kita sudah mengenal Tuhan, jangan menjadi orang yang sombong rohani, lalu kemudian menghakimi orang lain. Sesama Kristen saja kita hakimi, apalagi orang-orang yang tidak beriman pada Yesus. Kita kemudian melakukan praktek-praktek atau hal-hal yang merusak relasi kita dengan orang lain, merusak relasi kita dengan mereka yang tidak percaya pada Yesus. Masing-masing orang punya tradisi kepercayaannya sendiri atau cara ibadahnya sendiri. Ketika kita pergi misalnya ke gereja-gereja aliran Bethel, dan kita ketemu dengan model ibadah yang tempik sorak, bernyanyi dengan berlompat-lompat, atau mendengarkan firman Tuhan setiap kali dengar pendeta ngomong, yes, haleluya. Kita lalu katakan, ini gereja apaan sih? Saya nggak bisa konsentrasi di gereja ini. Lah kalau kamu tidak nyaman di situ, masuklah gereja yang lain. Atau gerejamu sendiri yang membuat engkau nyaman. Jangan memakai tradisi kita untuk mengukur tradisi lain. Jangan sombong rohani. Pelajaran yang kedua, kita ini hidup dalam keragaman. Pluralitas kalau di Indonesia ini dikatakan. Ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak tradisi yang kita temui di sekitar kita. Bertindak apapun, pikir dengan matang. Bertindak apapun, pikir dengan matang. Ya, dalam contoh kasus di dalam khotbah Paulus ini, kau tahu bahwa kalau kau tahu makan atau tidak makan, makanan yang makanan yang disembah oleh orang beragama lain itu atau kepercayaan lain itu tidak akan merubah imanku. Saya tahu persis akan hal itu. Tetapi kalau saya makan, lalu kemudian orang lain mengatakan, oh boleh kalau begitu, maka jangan lakukan, karena dia sedang dalam proses belajar. Ketika kita datang dalam sebuah situasi, ya, orang sedang belajar menjadi Kristen, apapun, Hindu kah, Buddha kah, Muslim kah, ya, mereka sedang belajar menjadi Kristen. Lalu kita datang ke tempat itu dan kita katakan, saya mau sembahyang pakai hio, ya, saya mau duduk bersila sambil membaca tasbih, ya. Saya mau pergi ke kuil-kuil Hindu, kemudian melakukan praktek bawa sajen, ya. Nggak apa-apa kok, itu tidak merusak iman saya. Kau harus berhikmat, lihat di sekitarmu. Kalau ada orang-orang yang sedang dalam proses belajar, maka kita, kata Paulus, hati-hati, jangan kita merusak iman orang lain yang sedang bertumbuh. Bukan saya kemudian mengatakan bahwa itu akan merusak iman orang Kristen, bukan. Tetapi itu akan menolong mereka untuk mengerti kekristenan pun punya batasan-batasannya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Pelajaran yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus mengajarkan nilai kasih harus lebih dari apapun. Ketika karena sebuah situasi, kau harus, Bapak, Ibu, Saudara, atau anak-anak harus mendampingi orang yang berbeda iman, yang berbeda budaya, hadir di dalam tradisi mereka. Di satu sisi saya tidak nyaman sekali.
Tapi karena kasih yang begitu besar pada mereka, saya mendampingi mereka. Kata Paulus, pengetahuan itu penting tentang konsep-konsep teologi. Tapi kalau karena pengetahuan kasih kita hilang, hati-hati. Kasih pada sesama, lalu kemudian merusak pandangan orang terhadap Yesus, hati-hati. Kita bisa punya pengetahuan banyak. Makin belajar Alkitab, makin kita tahu banyak, makin kita merasa sebagai orang penting. Lalu kita kemudian menilai segala sesuatu menurut pandangan kita. Paulus katakan, kasih harus lebih besar. Ini yang dimaksudkan dengan bijaksanalah kita di tengah-tengah situasi seperti apapun dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita supaya kita semakin berhikmat di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.